Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari Universitas Mula Warman. Dan di sini kami memiliki 3 member, yaitu video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Digital Literasi yang dibina oleh dosen kami, Dr. Bibit Suhatmadi, MPD. Di dalam video ini, kami akan membahas seputar hoax. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata masih banyak orang, terutama orang tua dan para Gen Z, yang masih sering termakan hoax loh. Penasaran? Yuk simak suara mereka. Berita hoax adalah berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Pernah, betul pernah. Contohnya, ketika saya tiba-tiba di HP saya ada SMS bahwa saya dapat bantuan dari pemerintah. Kemudian di situ saya disuruh buka link. Nah, ternyata setelah saya cek, link tersebut tidak benar. Beritanya bisa dari media, kemudian bisa SMS lewat HP, ataupun biasanya karena kita ada perkumpulan UMKM bisa dari grup UMKM tersebut. Ya. Biasanya di berita hoax itu ada mereka menjanjikan bahwa kita dapat uang sekian puluh juta. Nah, kita tergiurnya di situ, Mbak. Yang sering biasanya pengalaman saya justru orang yang bukan dari orang Samarinda, biasanya justru orang-orang dari luar daerah. Biasanya setelah dapat SMS atau informasi, jadi saya cari kebenaran berita itu bisa kita lewat Google ataupun bertanya lewat teman. Yang saya ketahui tentang berita hoax itu, berita itu kan berarti informasi gitu ya. Hoax itu kalau pengertian yang kakak tahu itu tentang bohong, berarti berita hoax itu berarti informasi yang bohong, informasi yang tidak jelas. Oke, untuk pengalaman berita hoax itu alhamdulillah ya saat ini nggak ada sama sekali. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada gitu ya, belum ada, dan jangan sampai gitu ya, jangan sampai menerima atau termakan oleh berita hoax. Apa yang menyebabkan orang itu mudah percaya gitu ya? Karena yang pertama itu kalau menurut kakak itu karena dia kurangnya informasi, berarti di sini dia tanda kutip dia kurang ilmu gitu ya. Kalau suatu berita itu kita harus lihat dulu sumbernya dari mana gitu kan. Lihat dulu
isinya apa gitu ya. Nah, kalau orang yang mentah-mentah menerima berarti kan dia tidak tahu gitu ya. Kalau orang nggak tahu itu tandanya apa? Kurang ilmu lagi gitu kan. Jadinya itu ya itu menurut kakak gitu ya, karena dia pemahaman dia mengenai suatu berita itu kurang, dan juga sumber-sumber yang ia punya juga itu minim kayak gitu. Yang kakak tekankan itu yang lihat dari sumbernya, media informasinya gitu ya. Kan kadang kita nerima berita hoax itu dari apa? Sebaran lanjutan dari berita-berita dari WA gitu ya, yang disebarkan seperti itu kan. Nah, kadang udah sampai tulisan disebarkan sampai berulang-ulang kali gitu ya. Nah, bahkan sebarkan ke beberapa grup gitu ya. Kayak gitu kan. Nah, itu kan ini yang perlu kita waspadai gitu kan. Ini dari mana gitu. Nah, kalau kita ngelihat sumbernya yang benar itu kan pasti dari media-media yang sudah memang kalau dibilang tuh terpercaya gitu ya. Jadi kayak kalau kakak sendiri mendapatkan berita itu ya kan, kalau sekarang tuh dari smartphone gitu ya, dari smartphone ini kita sudah bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam, kayak media sosial kita seperti Instagram, Facebook, itu kan juga sebagai media informasi, dan di situ kan kita ngelihat dulu akun-akun yang kita ikutin. Nah, juga dari media-media berita gitu ya, seperti kalau sekarang kan yang terpercaya itu Detikcom, kemudian ada Kompas kayak gitu. Insya Allah dari lembaga atau media-media informasi yang seperti itu yang harus kita cari. Nah, dari video tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata masih banyak orang yang sering termakan oleh berita hoax loh. Bisa dari kalangan orang tua maupun generasi muda. Maka dari itu, kami di sini akan menyediakan informasi terkait berita hoax bersama dengan para narasumber yang cantik dan juga ganteng. Eits, gak cuma cantik dan ganteng loh, mereka juga berwawasan luas. Penasaran? Yuk simak videonya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Insyaallah sudah ada Kak Zin dan Kak Nafisa di sini. Sebelumnya terima kasih banyak kakak sudah meluangkan waktu. Oke. Welcome. Kasih kembali. Yang pertama, mungkin tidak lupa ya kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana atas limpahan rahmatnya, berkahnya, kasih sayangnya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, juga nikmat umur sampai dengan hari ini. Kemudian alhamdulillah kita juga bisa bertemu, dan terutama kepada Kak Nafisa dan Kak Zain, alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di ruang Zoom kami. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang dimana pastinya senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Untuk diskusinya mungkin kita santai saja kak ya, supaya tidak tegang, karena memang insya Allah ini salah satu untuk syarat pemenuhan tugas akhir di mata kuliah digital literasi dari Mr. Bibit. Kita lebih ke like kayak podcast gitu. Jadi kemudian untuk selanjutnya juga videonya targetnya umum sih. Jadi kalau terlalu baku mungkin kesannya agak kaku. Oke, seperti yang disampaikan sebelumnya, mungkin saat menghubungi Kak Nafis dan Kak Zainal, tema kita hari ini itu anti hoax. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Tapi sebelumnya perkenalan diri dulu kali ya. Kak Zainal, karena Kak Zainal di sini ganteng sendiri. Sebelum tampan sendiri. Oke, Iya. thank you. Izinkan Iska bacakan biodatanya. Nama Zainal Akli, tempat dan tanggal lahir Samarinda 20 April 2000, hobi debating,
dan bermain Yu-Gi-Oh. What that's? Nanti kita tanyakan. Iya. Kemudian pekerjaan, mahasiswa, guru privat bahasa Inggris. Untuk moto hidup, apapun yang terjadi di kehidupan kita selalu hadapi hal tersebut dengan senyuman. Kemudian untuk pencapaian, the representative of Teacher Training and Education Faculty for NUDC Preliminary in Mula Warman University 2021. Kita lanjut untuk narasumber yang kedua. Ada Kak Nafisah. Untuk nama lengkap, Nafisah Awalu Suharno Putri. Tempat dan tanggal lahir, Tarakan, 26 Maret 2000. Kemudian hobi, menonton dan bersosialisasi. Masya Allah. Pekerjaan, mahasiswa. Moto hidup, fake it till you make it. Wow. Untuk pencapaian, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat di ESA, English Student Association, kemudian Ketua Umum ESA periode 2020-2021. Wah, ini anak organisasi kalau kata orang. Tidak heran hobinya bersosialisasi memang nggak ya? Benar banget. Oke. Untuk Melda dan Tutut, say hello untuk kedua narasumber kita hari ini. Halo Kak Nafisa, halo Kak Zen. Terima kasih Halo. sudah datang. Halo, Abnel. You're welcome and thank you juga. Ya, jadi untuk Amelda Siap. dan Tutut Asari, ini salah dua ya. Maksudnya anggota dari grup kita. Kebetulan kita ada 3 orang Kak di sini. Oh, oke. Let's continue. Bolehkah kita langsung ke pertanyaan? Boleh dong, boleh banget. Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin dari Iska ya Kak. Karena tema kita itu anti hoax. Nah, menurut Kakak sebelumnya hoax itu apa sih gitu? In your opinion, dari masing-masing. Siapa pertama nih, Kak Zain atau Kak Nafisa? Sebagai seorang laki-laki ya, seorang perempuan dulu lah. Oke. Thank you, Mr. Zain. Jadi tertipu nih. Sama-sama, Miss Nafis. Terus saya dulu ya, kalau gitu ya. Oke, jadi menurut saya hoax itu berita palsu atau informasi palsu yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratan pastinya. Jadi sesimpel itu sih, informasi palsu yang disebarluaskan. Itu kalau dari saya, hoax itu simpelnya seperti itu. Gimana nih, Mr. Zain, kira-kira gimana tentang hoax? Kalau hoax, kalau dari saya atau aku lah, sama juga, beda-beda tipis dengan Kanapis. Kalau in my own language ya, hoax itu lebih simpelnya kayak kebohongan yang tuh kayak disengaja dan disamar-samarkan soal suatu kebenaran gitu loh. Tujuannya ya banyak, tujuannya example untuk mengadu antara dua belah pihak, tapi secara simpel ya sebuah kebohongan yang digunakan untuk mensamarkan sebuah kebenaran. It's my own opinion. Itu kok dari pendapat saya ya. Gitu. Oke. Kalau dari dua narasumber, intinya hoax ini ya, kalau Indonesia kalau orang tua biasanya hoax gitu. Tapi kalau Gen Z kayak Kak Nafisa, kemudian kayak Kak Zeni pasti nyebutnya hoax gitu. Kalau ibu-ibu banget biasanya hoax. Jadi hoax ini lebih ke berita bohong ya Kak ya. Berita yang tidak bisa diukur keakuratannya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, ketiga, keempat ya. Mungkin dari rekan yang lain sih Kak ya. Siapa dulu nih? Dari Amelda atau dari Tutut? Dari saya dulu, Amelda. Oke, Ya kan tadi sudah menyebut
apa itu hoax. Nah, terus selanjutnya menurut Kakak hoax itu sering tersebar di mana aja sih? Oke, my eye, saya duluan berarti ya. Saya duluan lagi nih. Ya maaf ya Kak Zen ya, saya duluin terus nih Kak Zen. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, karena kita sekarang udah di era digital sekali, terus semua masyarakat rata-rata mengakses internet, jadi menurut saya hoax itu paling cepat dan paling banyak beredar di internet, baik itu melalui web, Instagram, Twitter, terus WhatsApp dan lain-lainnya yang berbasis internet. Jadi memang banyak sekali, sangat banyak berita bohong atau informasi palsu yang beredar melalui jaring internet. Karena semua orang bisa mengakses, semua orang bisa menulis dan memposting, semua orang bisa membagikan informasi, dan semua orang bisa baca. Itu sih. Jadi di internet itu rasa saya banyak banget. Kalau kita misalnya lihat di TV atau di berita, kan mereka punya struktur gitu, punya memang bidang-bidang yang menangani apakah berita ini benar atau tidak. Punya filter-filter lah. Kalau di internet kan semuanya bisa, saya bisa nulis, Iska bisa nulis, Kazen bisa nulis, dan semua orang bisa bohong. Dari di internet sih menurut saya. Jadi Berarti ini internet saya itu ya? Atau mau selesai dulu? Gimana Saya Amel tadi? potong kan? Amel kenapa? jadi internet itu walaupun sangat berguna bagi kita sebagai manusia sekarang di zaman sekarang ini, ternyata berbahaya banget ya Kak, apalagi kalau misalkan beritanya itu bisa ditulis oleh siapa aja. Sekarang juga banyak sekali jurnal atau artikel atau juga berita-berita yang ditulis sembarangan oleh orang-orang, dan masyarakat itu banyak yang percaya karena bahasanya itu baku dan bisa dipercaya gitu Kak. Iya, benar banget, bahaya banget. Jadi kayak makin tinggi keuntungan sesuatu itu kan makin besar juga ya risikonya. Take and give gitu kan. Makin tinggi sesuatu, makin besar juga risikonya. Ya gitu, makin banyak yang pakai internet, kalau dipakai untuk hal yang positif, menyebarkan kebaikan, bagus, cepat tersampaikan. Contohnya mau galang dana, terus bikin flyer tuh gampang banget kan. Jadinya bisa orang banyak-banyak tahu, oh ada sesuatu loh terjadi. Cuma ya kembali lagi bisa dipakai untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menyebarkan kebohongan yang tadi. Itu bahaya banget. Kalau Kazen gimana nih Kazen? Kalau dari saya agree, setuju sama yang kayak dibilang Kanafis, like internet itu tuh pedang bermata dua lah, kayak bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan. Take example, kalau perlu contoh untuk yang bisa dimanipulasi informasinya, yang dulu orang-orang sering pakai Wikipedia. Wikipedia itu bisa diedit sama semua orang tuh. Bisa aja saya tuliskan Indonesia itu 17 Agustus 1946, 1999 tuh bisa tuh diedit in Wikipedia. That's why kayak dulu pas saya udah tahu itu, jadi waktu cross soal berita-berita, informasi fakta di kayak itu terang dan digunakan. Dan ya kayak kan apa sosial media, WhatsApp agak itu biasanya nyebar berita apa mama itu kan biasanya lihat link judulnya seorang koruptor dikutuk menjadi ikan pari, langsung di-share ke grup keluarga. Itu termasuk hoax lah ya. Itu termasuk hoax. Like kalian lihat berita di Instagram kayak yang baru terjadi recently, yang kematian meninggalnya siapa namanya itu, Laura. Kan kalau bisa aja itu hoax, right? Benar. Itu one of the examples. Kalau tidak di cross check, kalian share ternyata itu Laura yang dimaksud bukan Laura yang ternyata yang benar-benar meninggal dunia, kan itu bisa termasuk hoax tuh, rame lagi di Instagram, sosial media. So ya, kayak Kanafis bilang, internet, sosial media, WhatsApp, media chat, itu yang banyak banget itu hoax tersebar. That's it for me. Itu aja kok dari saya sih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kesimpulannya memang internet, sosial media itu memang paling berbahaya ya untuk berita hoax, karena siapa aja bisa menulis, siapa aja bisa membaca, siapa aja bisa menerima informasinya, dan siapa aja bisa percaya.
Bener banget. Oke, lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah hoax dapat menyebabkan dampak yang besar bagi masyarakat? Bisa berikan contohnya? Apa nih? Mau Sekali yang, lagi. mau yang beautiful atau yang handsome? Mau yang tampan atau yang cantik duluan nih? Yang handsome duluan lah. Yang handsome dulu deh kayaknya Kak ya. Oh gantian, aduh makasih banyak. Aduh, oke. Kalau untuk dampaknya tentu pasti hoax itu tergantung tipe hoax yang disebarkan. Tapi tiap hoax pasti memiliki dampak lah, mau itu ke negara, mau ke orang. Walaupun hoax sesimpel hoax kayak salah satu hoax yang saya tahu, yang kecil dari yang kecil, kayak nuduh orang menyantet seseorang, oke? Kayak si Udin itu nyantet mamahku loh, si Udin itu nyantetan, itu hoax juga loh. Like itu tidak berdampak kepada yang lain, tapi itu berdampak kepada si Udin dong ya. Jadi kalau to answer your question, ya pasti akan berdampak besar. And one of examples, vaksin COVID-19 yang banyak sekali hoaxnya itu ya, kayak ya itu dipasang chip, kalian dilacak dan lain-lain. Hoaxnya funny. Mungkin like Gen Z, mungkin yang kayak beberapa generasi kita pasti nggak mungkin lah yang begitu-gitu. Tapi kan older generation like your mother, your uncle pasti percaya dong hoax yang tipe kayak gitu. Dan ini efeknya besar banget loh, karena kan we are talking about virus, dan virus itu perlu untuk vaksinasi, ini penting untuk melawan sebuah penyakit ini kan. Kalau hoax yang kayak gitu tersebar, efeknya besar dong, kayak orang-orang udah akan mau divaksin. Kalau orang-orang udah mau divaksin, terus kayak mana mengatasi virusnya, pasti efeknya menyebar lagi. Terus kalau contoh satu lagi itu yang 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, UU Cipta Kerja yang ada hoax tentang penghapusan UMR di awal-awal. Sebenarnya kan upah minimal kan nggak dihapus di UU Cipta Kerja, tapi ada yang menyebarkan hoax UU Cipta Kerja UMR dihapus, kan jadinya orang-orang kayak buru-buru itu jadi akhirnya merasa Provokasi. ya, diprovokasi kayak kata Kak Nafis tuh, merasa tidak adil, jadi akhirnya bisa muncul demo-demo yang sebenarnya tidak diperlukan gitu loh. Jadi ya gitulah efeknya hoax berdampak besar, contohnya juga yang 2 tadi. Kok dari saya, kalau dari Kak Nafis apa contohnya Kak Nafis hoax tuh? Hoax banyak banget ya di sekitar kita, apalagi lewat grup WhatsApp keluarga. Saya nggak tahu sejak kapan grup WhatsApp keluarga itu jadi tempat sharing informasi. Di keluarga saya tuh pernah ada yang sharing suara Dajjal terdengar di laut. Kan kita panik ya. Kan Sama kita kan panik. Nafis? Kayak ini beneran Sama. udah mau kiamat nih. Ini kita deg-degan ya, kayak belum wisuda nih, belum menikah gitu. Taunya itu tuh suara ikan paus yang terdengar gitu kan, terus dibungkus dengan nilai-nilai agama, di depannya dikasih narasi-narasi tentang ayat kan. Nah yang baca nenek saya pula, jadi dilihatnya sharing tentang agama, dibagikan sudah berkeluarga. Saya kayak, wah ini ngeri banget nih berita-berita kayak gini. Kalau saya nggak lihat bawahnya terus asal sharing dan nggak tahu penulisnya siapa, kita pasti udah harus bertobat, harus segera menyelesaikan setengah agamaku dengan menikah gitu-gitu. Saya pasti pengen juga ya punya pasangan gitu-gitu. Terus ada lagi, waktu awal-awal corona itu sempat ada narasi minum susu Bear Brand. Ini Bear Brand itu bisa mencegah, menangkal corona. Kan semua orang panik ya beli Bear Brand. Saya Langsung juga naik tuh Kak harganya. Di tempat ikan langsung 20.000. Iya, makanya semua orang langsung berbondong-bondong beli Bear Brand. Padahal nggak ada korelasinya. Dia tuh sebenarnya bikin kita lebih sehat aja dan bikin imun kita terjaga, tapi tidak bikin corona itu hilang atau menangkal gitu. Enggak. Orang minum Bear Brand banyak-banyak bukan takut corona, kembung Bun. Itu makanya. Makanya jadi kayak, narasi-narasi kayak gini yang harus dikurangin, yang bikin orang tua kita tuh jadi panik. Kayak awal-awal corona itu mama saya sempat yang belanja itu, saya lihat isinya putih semua. Wah, susu Bear Brand semuanya, kayak kenapa nih?
Kenapa minum susu ini semuanya? Karena ada narasi itu yang bikin, yang katanya kalau kita minum susu Bear Brand bisa menangkal beruang, menangkal corona gitu. Ini kayak tunggu, ini informasinya nggak valid karena dari internet, terus nggak ada dokter yang sosialisasikan gitu-gitu. Banyak banget berita-berita hoax yang pernah kita dengar pasti. Ada berita hoax yang bilang kalau misalnya kita berenang dengan lawan jenis satu kolam bisa hamil. Itu kan kayak wow, di luar naluri sekali gitu. Banyak banget dah kayak gitu, makanya mengerikan sekali dan sangat berdampak terutama bagi orang-orang yang tidak terbuka, maksudnya close minded, terus kurang dapat informasi dari mana-mana saja dan tidak terfilter seperti orang tua kita. Orang tua saya tuh contohnya gampang banget dapat share gitu. Wah, saya kayak gitu sih dari saya. Itu contoh hoax yang pengaruh sekali di kehidupan saya waktu kemarin awal-awal corona. Itu Iska, Akmel. Ya, terima kasih jawabannya atas Kak Zainal dan juga Kak Nafisa. Itu benar-benar sih kalau untuk COVID itu memang berita-beritanya memang paling nggak benar kayaknya ya. Entah kenapa banyak banget yang mencari pembelaan agar nggak mau vaksin tuh dengan berita-berita kayak gitu. Iya benar. Vaksin nanti ya aku dilacak lagi sama orang. Iya. Ya itu berita-berita yang memang luar biasa, itu membahayakan bagi masyarakat, apalagi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih awam. Dan kita mungkin sebagai yang Gen Z ini harus sering-sering memberikan informasi kepada ibu kita atau kepada orang tua agar mereka bisa lebih aware akan hal tersebut. Lebih sering ingetin juga Ya mungkin itu aja pertanyaan. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator Siska. Oke, makasih Amel. 2 pertanyaan dari Amelda. Kayaknya masih ada 2 pertanyaan lagi deh kakak dari rekan saya, Tutut Asari. Bagaimana Tutut? Apa sudah siap pertanyaannya? Ya, giliran saya ya buat nanya nih. Oke, siap. Ini kan banyak banget kan ya berita yang hoax tersebar di internet, seperti yang dibilang Kak Nafisa sama Kak Zen. Nah, terus tuh kayak apa sih atau bagaimana sih cara kita tuh buat menghindari biar nggak termakan hoax gitu nah? Itu pertanyaan saya. Mr. Zain? Oke. Siapa duluan? Oke, let me. First of all, kalau dari saya, cara saya menangkal hoax di dalam kehidupan saya sehari-hari itu relax, santai kalau lihat suatu berita. Kalau lihat suatu berita jangan menggebu-gebu langsung kayak ada berita judulnya begini langsung kalian share, jangan. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian melihat suatu berita yang judulnya provokatif atau judulnya clickbait, itu tuh santai dulu, baca pelan-pelan, jangan langsung di-share. Karena kan kita ambil contoh kalau ada berita, kita ambil contoh yang fans base-nya lagi besar, yang termasuk besar kayak K-pop atau Korean drama, ada berita aja tentang K-pop mereka apa-apa padahal belum tentu benar kan. Ih, artis-artisku Hyung-hyungku atau Sehun atau BTS digini-giniin sama yang lain, langsung di-share padahal belum tentu benar. Nanti akhirnya fanbase-nya saling marah-marahan gitu kan. Yang kayak lagu Butter kemarin itu kan akhirnya saling senggol-senggolan. Menurut saya kalau baca caranya pertama chill, santai saat lihat suatu berita, cross check lagi itu di kalian lihat situsnya terus di situs apa, karena ada beberapa situs yang memang terpercaya kayak Detik, CNN, BBC. Kalau kalian lihat di situs-situs yang abal-abal atau enggak, karena biasanya kalau situs abal-abal judul clickbait yang kayak gitu dipakainya untuk menambah view biasanya ya, untuk money lah, makanya mereka pakai judul hoax begitu. Yang ketiga itu read pelan-pelan, yang paling penting itu baca. Karena kayak judul kuliah kalian digital literasi ya, baca, banyak-banyak baca. Lihat sumbernya, jangan cuma dari satu sumber. Kalau saya itu biasanya kalau saya lihat sesuatu,
saya kan cari sumber lain, jadi tidak cuma dari satu, karena kalau cuma dari satu belum tentu sumbernya itu benar semua kan. Dan selalu tanyakan 5W1H kalau dari saya, kalau saya lihat berita. Itu kalau dari saya, karena kan 5W1H kan selalu penting ya. Udah terjawab betul, udah bener belum. Itu kalau dari saya. Udah tahu kalau dari Kanapis mungkin beda lagi nanti tipsnya tuh. Silakan Kanapis. Kalau dari saya, bener, yang pertama itu dibaca dulu informasinya. Karena judul itu menipu sekali. Orang-orang bikin judul itu memang supaya menarik pembacanya. Gitu. Jadi emang harus baca isinya dan dengan teliti. Jadi wajib banget dibaca, nggak cuma baca judulnya. Terus yang kedua, dilihat siapa penulisnya atau siapa tempat resmi yang merilis beritanya. Kalau misalnya berita itu dirilis atas dasar seseorang saja dan dia tidak kompeten, saya rasa itu berita nggak perlu dipercayai. Misalnya tiba-tiba saya nih bikin obat anti corona gitu, minum jahe sama bawang putih. Saya anak pendidikan, nggak pernah punya basic kesehatan, jangan percaya, jangan dipercaya. Terus saya juga tidak bekerja di bidang yang harusnya merilis berita tersebut. Jadi itu sih, ngelihat siapa penulis, kemudian penerbitnya. Terus selanjutnya double check, itu yang paling penting bagi saya, double check. Jadi ketika saya dapat informasi satu di internet tentang sesuatu, saya cek lagi di tempat lainnya. Is it true? Bener apa enggak? Ini valid apa enggak? Kayak gitu sih. Sesimpel itu aja, baca, lihat sumber sama penerbitnya, terus double check bener apa enggak. Itu aja sih. Emang harus rajin-rajin. Emang nggak ada cara lain selain effort baca dan nyari. Soalnya kalau misalnya mau santai-santai aja ya kemakan hoax. Gitu. Itu sih dari saya tutup. Oh, jadi gitu kayak. Jadi pokoknya kalau kita dapat berita tiba-tiba dapat berita gitu, dibaca dulu baik-baik. Terus tuh tadi bilang Kak Zain juga dilihat dulu 5W1H-nya. Terus tuh dibaca dengan teliti. Terus dilihat siapa penulisnya gitu ya, sama double check. Iya. Terima kasih Kak. Terus tuh yang terakhir nih pertanyaan dari saya. Tadi kan banyak banget ya orang tua yang terdampak itu berita-berita hoax yang ya terdampak sama berita hoax. Nah, untuk kita para gen sih caranya untuk meminimalisir penyebaran berita hoax tersebut. Sepertinya kan tadi sudah dimulai dari yang cantik, sepertinya harus diakhiri dengan yang cantik juga. Silakan di Munafis. Duh, bahasa nih, saya bilang nih, malu saya. Oke, pesannya untuk generasi Z yang mudah sekali terpapar berita-berita hoax. Yang pertama, biasakan untuk cek kembali dan jangan mudah terprovokasi. Generasi Z ini baca berita sedikit panas saja judulnya, langsung tuh terprovokasi, marah, emosi, share, retweet, sampai tulisannya kemana-mana, padahal belum dicek bener apa enggaknya. Jadi sabar-sabarin, banyakin ngecek kembali, kemudian berpikir 2 kali ketika ingin nge-share. Is it true? Perlu nggak saya share? Terus dampaknya apa? Jadi kalau mau ngelakuin sesuatu tuh pikirkan dulu, ini bener atau enggak? Terus ini perlu apa tidak saya share, kemudian ini berdampak apa untuk saya, kayak gitu. Kurangi cepat terprovokasi, baca kembali dengan teliti, jangan malas membaca, dan itu pikirkan kembali, ini benar, ini perlu, dan ini berdampak apa buat saya. Itu dari saya. Gimana yang paling ganteng, Kazin? Langsung. Oh iya, terima kasih Bu yang cantik sekali. Thank you. Oke. Kalau dari bener yang kayak kata Kanapis, kayak dilihat dulu 3 tadi kan ada 3 tips yang dikasih Kanapis. I'll just add, jadi kakak cuma nambahin aja. Dan kalau kalian sudah ngelakuin 3 yang disarankan Kanapis dan akhirnya kalian sudah tahu itu, wah ini ada berita hoax, don't share it, jangan di share. Tapi kalian kasih tahu ke teman kalian yang nge-share that itu adalah berita hoax. Jadi dia nggak nge-share ke yang lain. Karena kenapa? Soalnya
I found an interesting quotes actually, kayak kebohongan yang diulang-ulang itu lama-lama bakal dipercaya. Kayak kalian ngasih tahu kebohongan kayak sesuatu kebohongan terus diulang-ulang terus dibagi ke semua orang, lama-lama ya semuanya bakal percaya ya itu bener. Jadi kayak stop kalau kalian sudah ngeliat suatu berita yang faktanya belum jelas, bisa dipercaya, kalian tanyakan dulu, kalian baca, kalian tanyakan ke orang-orang yang kalian pikir itu lebih tahu. Example, kalau mahasiswa mungkin bisa tanya ke lecturer, ke dosen, atau ke someone, pokoknya seseorang yang punya pengetahuan lebih dalam lah soal berita yang kalian dengar. Dan kalau sudah tahu itu hoax dari yang tipsnya Kanapis dan dibaca lagi, stop. Intinya di stop aja itu, jangan di share lagi lah. Yang kalian share adalah itu berita hoax. Kalian jabarkan faktanya kenapa itu berita hoax ke teman kalian, lalu dikasih tahu dia untuk kasih tahu ke orang yang share ke sebelumnya. Jadi orang-orang yang sebelumnya sudah percaya berita hoax, karena kan sudah tidak mungkin tuh berita hoax tiba-tiba langsung ke kalian, pasti kan udah nyebar ke yang lain dulu. Jadi tracing back ke belakang dengan informasi yang benar, biar orang-orang yang sudah percaya beritanya ini sadar gitu, oh ternyata yang aku share tadi berita hoax, kasih tahu lagi yang tadi menyebarkan ke aku gitu loh. Jadi chainnya putus sampai di kalian, tapi yang lain di belakangnya itu juga dapat informasi lebih baik gitu loh. Kalau cuma stop di kalian, udah ini berita hoax udah akan ku share, terus kalian nggak share juga ke yang lain kan, kayak mereka tetap akan percaya gitu loh. Kayak benar. Satu keluarga percaya, kita doang yang enggak. Iya kan, efek bagusnya cuma di kalian. Yang lain gimana dong? Yang bagi juga efek positifnya kok dari saya. Itu aja. Oke Kak, jadi sebagai generasi Gen Z, jangan mudah terprovokasi gitu kan ya. Terus pokoknya dicek terus, pokoknya kita banyak-banyak baca. Terus tuh jangan sampai kita juga terikut temakan hoaxnya. Terus kalau kita udah tahu, lebih baik kita share ke teman-teman kalau berita itu tuh hoax gitu. Oke, Nafis. Jawab. Saya kembalikan ke Oke, Masya Allah. Tadi 5 pertanyaan, Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih banyak, Kakak. Jadi, in conclusion ya, kita sebagai Gen Z harus pintar-pintar memposisikan diri, terutama bagaimana mengakses internet. Kemudian tadi, kalau misalnya kita dapat info hoax ini harus seperti apa. Yang pastinya diperhatikan 5W1H-nya, diperhatikan sumbernya, terus dibaca berulang-ulang, begitu Kak ya. Untuk Bener banget. terima kasih. Thank you Amel, thank you Iska, thank you Tutut, Tucus, Kanapis, and me ya. Bye. Yap.